Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren. Hari ini Jumat tanggal 1 Juli tahun 2022 teman-teman. Nah, setelah beberapa hari kami absen tidak membuat video karena memang kami lagi ada keperluan di luar kota teman-teman. Jadi baru kemarin pagi kami sampai. Nah, hari ini kami mulai berbagi lagi ya. Nah teman-teman, di bulan Juli kemarin, di bulan Juni ya, tepatnya bulan Juni kemarin kurang lebih ya, selama 1 bulan itu ada beberapa teman yang chatting, yang curhat kepada kami. Itu curhatnya sebenarnya ini sudah kami prediksi teman-teman ya. Kami prediksi bahwa mereka mengatakan bahwa kenapa sih tanaman buah durian yang dihasilkan itu rasanya hambar, padahal ya secara genetik tidak, padahal panen-panen sebelumnya tidak. Nah teman-teman ya, Dewani Duren memang masih dalam tahap belajar ya, terutama di fase generatif. Kami lagi ke arah sana, kami belum ke arah sana. Pohon durian kami pun masih baru pentil, tetapi kurang lebih setahun silam atau mungkin ya hampir 2 tahun silam itu ketika kami memutuskan untuk berkebun dengan basic ilmu pengetahuan, itu kami sudah mau melakukan prediksi teman-teman ya. Kami sudah melakukan prediksi bahwa tanaman durian yang tidak dirawat dengan baik ya, kebutuhan nutrisinya tidak tercukupi dengan baik, nanti kualitas buahnya pasti akan tidak sebaik ya tanaman yang dirawat ya. Nah kalau kita ngomong secara genetik bandingkannya ya, musangking dengan musangking, jangan musangking dibandingkan dengan bawor, nggak bisa. Jadi apple to apple, jadi membandingkan dari jenis yang sama. Nah kami pada waktu itu sudah punya teman-teman, keyakinan bahwa suatu saat nanti di Indonesia akan dihasilkan ya buah durian yang kualitasnya rendah, meskipun secara genetik sebenarnya ya pohon ini ya secara genetiknya bagus, kualitasnya bagus, tetapi karena perawatan yang kurang bagus ya, akibatnya sekarang sudah mulai muncul teman-teman. Ke depan itu semakin banyak kejadian-kejadian semacam ini, dan itu nanti membuat pemiliknya stres. Nah ketika kami bicara seperti ini, pasti banyak sekali yang menentang. Alah, tanam durian gitu kok ribet amat, nenek moyang kita aja tanamnya dibiarkan saja itu bisa berbuah dan rasanya enak. Betul, teman-teman harus ingat ya, durian habitatnya di hutan teman-teman ya. Di hutan sana ekosistemnya masih terjaga dengan baik. Bandingkan dengan kebun teman-teman. Kebanyakan dari kita kalau berkebun berbuah senangnya bukan main ya. Buah kadang-kadang tidak pernah dibatasi, tetapi pertanyaannya, adakah yang sudah diambil itu sebagian dikembalikan dalam bentuk nutrisi kembali ke pohon? Pertanyaannya itu ya. Mungkin hanya 1-2 orang yang melakukan itu, tetapi kebanyakan mereka akan bilang bodoh amat. Dan ini sekarang terjadi, dan ke depan semakin banyak. Kenapa kami prediksi semakin banyak teman-teman? Kenapa? Ketika kami menulis di Facebook, ketika kami berbagi di media sosial, di YouTube dan lain sebagainya, banyak sekali yang menentang. Alah, kenapa sih tanam durian ribet amat, kenapa harus perlu biaya banyak dan lain sebagainya. Teman-teman harus ingat, kenapa Malaysia bisa menghasilkan buah durian musangking berkualitas? Karena mereka perawatannya sangat baik. Sekedar teman-teman tahu aja bahwa saya pernah bertanya kepada Sifu Lim Sinki bahwa persiapan lahan sampai siap berbuah ya kurang lebih mereka anggap 5 tahun, itu biayanya di atas 10 juta per pohon.
Jangan ngomong 10 juta teman-teman. Saya ngomong 3 juta, 5 juta aja banyak yang komplain. Terus pertanyaannya, apakah kira-kira biaya biaya 10 juta ini nanti akan kalah dengan yang perawatan seadanya? Secara teori teman-teman, tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, jadi sekarang ini euforia berkebun durian di Indonesia sangat luar biasa. Bahkan di sekitaran Jakarta sana, Jawa Barat, orang tanam puluhan hektar teman-teman. Tetapi pertanyaannya ketika kami tanya, sudahkah Anda siapkan perawatannya? Mereka bilang rata-rata, sudah kita ikuti aja nanti apa yang terjadi. Mereka tidak pernah menyusun budget. Berapa sebenarnya biaya yang diperlukan untuk merawat pohon durian ini selama 5 tahun ke depan. Kebanyakan mereka tidak menyiapkan itu. Ya kalau saya boleh ngomong teman-teman, kalau saya boleh ngomong, mereka hanya tanam, asal pokoknya tanam. Ketika video kami beberapa waktu lalu saya bicara seperti ini, banyak juga yang komentar, kenapa sih ribet amat berkebun durian? Ya, kenapa? Tetapi percaya sama saya teman-teman, ya. Kalau Anda berkebun durian tanpa perawatan yang baik, jangan kaget, ya. Jangan kaget kalau nanti hasil buah kebun yang teman-teman rawat tidak sebaik ekspektasi teman-teman. Teman-teman selama ini berpikir kalau genetiknya bagus, nanti pasti hasilnya bagus. Belum tentu. Nah, genetik bagus di Malaysia karena berada pada lingkungan, ya, agroklimat, agromineral, mereka mendukung. Sehingga mereka mampu menghasilkan buah yang berkualitas di tempat yang agromineral dan agroklimatnya tidak mendukung. Kita harus memberikan nutrisi, itu yang mineral. Kemudian yang agroklimat dengan rekayasa rekayasanya apa? Ya rekayasanya hanya sebenarnya manajemennya di bawah kanopi daun. Ya, di bawah kanopi daun. Nah, kalau kita tidak siap seperti ini, ya, kalau teman-teman masih berkebun, sudahlah pokoknya saya berkebun, pokoknya tanam opo jari kata orang Jawa. Nanti teman-teman harus siap dengan kondisi buah teman-teman yang hasilkan tidak seperti harapan. Tidak seperti harapan. Teman-teman harus siap.